Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 1 kelas G1 akuntansi. Kami mahasiswa dari Universitas Teknologi Digital. Adapun anggota kelompok kami, yang pertama yaitu Imas Fedia, saya sendiri, kemudian Andini Himatul Alia, Dela Oktaviani, dan juga Asri Nurhaliza. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis kelompok kami mengenai rasio laporan keuangan pada perusahaan Unilever Indonesia. Tiap tetesan, tiap gigitan, tiap basuhan, tiap kilauan. Bango kembangkan pertanian berkelanjutan. Lifebuoy edukasi cuci tangan. Setiap beri kebaikan. Unilever. Perkenalkan, saya Asri Nurhaliza. Dalam kesempatan kali ini, sebelum kita menganalisis laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk, alangkah lebih baiknya kita mengetahui perusahaan seperti apa sih Unilever ini, atau bergerak di bidang apa saja perusahaan ini. Ya, tentu kita tidak asing dengan logo U berwarna biru yang sering kita jumpai setiap hari. Nah, logo U berwarna biru ini adalah logo dari Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional yang berkantor pusat di Rotterdam, Belanda, dan London dengan nama Unilever NV. Sedangkan di Inggris namanya adalah Unilever PLC. Unilever memproduksi minuman, makanan, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia jika didasarkan pada besarnya pendapatan pada tahun 2012, di belakang P&G dan Nestle. Unilever juga merupakan produsen olahan makanan seperti margarin terbesar di dunia. Unilever adalah salah satu perusahaan paling tua di dunia yang masih beroperasi dan saat ini menjual produknya ke lebih dari 190 negara. Unilever didirikan pada tahun 1930 sebagai hasil penggabungan dari produsen margarin asal Belanda yaitu Margarin Unie dan produsen sabun asal Inggris atau Lever Brothers. Unilever memiliki lebih dari 400 merek dagang dengan 14 merek diantaranya memiliki total penjualan lebih dari 1 miliar euro, yakni Axe, Dove, Omo, Bessel, Hartbrad, Hellmann's, Knorr, Lipton, Lux, Magnum, Rama, Rexona, Sunsilk, dan Surf. Unilever NV dan Unilever PLC beroperasi di bawah satu nama dan dipimpin oleh dewan direksi yang sama. Unilever dibagi menjadi 4 divisi utama, yakni makanan, minuman dan es krim, perawatan rumah tangga, dan perawatan tubuh. Unilever Indonesia telah go publik pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Unilever Indonesia memiliki 9 pabrik yang berada di Cikarang dan Rungkut. Ke-9 pabrik tersebut telah mendapatkan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Tagline atau kampanye dari PT Unilever atau perusahaan Unilever pada saat ini adalah Every You Does Good. Setiap U beri kebaikan. Ini untuk mengajak konsumen berbuat kebaikan melalui cara yang sederhana, yaitu dengan memilih produk atau brand yang mampu memberikan manfaat positif bagi lingkungan masyarakat. Mungkin sedikit profil yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya mari kita menganalisis laporan keuangan dari PT Unilever Indonesia Tbk. Yuk kita simak videonya. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu rasio keuangan. Sesuai dengan namanya, rasio keuangan berfungsi untuk membandingkan performa suatu perusahaan dari waktu ke waktu atau membandingkan satu perusahaan dengan perusahaan sejenis lainnya. Di sini ada 4 rasio penting yang bisa kita gunakan untuk menganalisis sebuah perusahaan. Yang pertama yaitu ada liquidity ratio, activity ratio, kemudian financial leverage ratio, dan yang terakhir ada profitability ratio. Pada liquidity ratio terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu current ratio, kemudian quick ratio atau acid test ratio, dan yang terakhir yaitu ada cash ratio. Komponen pertama dari liquidity ratio yaitu current ratio. Current ratio berfungsi untuk mengukur kemampuan sebuah perusahaan membayar jangka pendeknya. Sebuah perusahaan sehat dikatakan mampu atau tidak kesulitan memenuhi kewajiban pendeknya apabila current ratio-nya sebesar 1 atau lebih dari 1. Jadi dalam current ratio, semakin tinggi angkanya, maka semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya.
Adapun rumus dari current ratio yaitu aktiva lancar dibagi utang lancar. Di sini diketahui pada PT Unilever tahun 2020, aktiva lancarnya yaitu 8.828.360 dan utang lancarnya 3.015.000 sehingga menghasilkan current ratio 2,93. Kemudian diketahui juga pada PT Unilever tahun 2021, aktiva lancarnya 7.642.208 dibagi utang lancarnya yaitu 1.850.000 sehingga menghasilkan current ratio pada 2021 yaitu 4,14. Dapat disimpulkan bahwa current ratio tahun 2020 lebih kecil daripada current ratio pada tahun 2021. Kenapa? Karena tercatat bahwa current ratio 2020 hanya mendapatkan 2,93 dan sedangkan current ratio pada tahun 2021 mendapatkan 4,14. Dan ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Yang kedua yaitu quick ratio atau acid test ratio. Quick ratio berfungsi untuk mengukur solvabilitas jangka pendek, tetapi tidak memperhitungkan persediaan, karena persediaan merupakan aktiva lancar yang kurang likuid. Adapun rumus dari acid test ratio yaitu aktiva lancar dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Di sini diketahui pada PT Unilever pada tahun 2020 memiliki aktiva lancar sebesar 8.828.360 dikurangi persediaan sebesar 2.463.104 dan dibagi utang lancar sebesar 3.015.000 dan menghasilkan acid test ratio pada 2020 sebesar 2,12. Kemudian diketahui PT Unilever pada tahun 2021 memiliki aktiva lancar sebesar 7.642.208 dikurangi persediaan sebesar 2.453.871 dan dibagi utang lancar sebesar 1.850.000 sehingga menghasilkan acid test ratio sebesar 2,81. Dan dapat disimpulkan bahwa acid test ratio 2020 lebih kecil daripada acid test ratio 2021 karena di sini tercatat bahwa acid test ratio 2020 menghasilkan 2,12 sedangkan pada 2021 menghasilkan sebesar 2,81. Komponen ketiga dari liquidity ratio yaitu cash ratio. Cash ratio berfungsi untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam jangka pendek untuk melunasi hutangnya dengan menggunakan kas atau secara kas yang dimiliki. Untuk menghitung cash ratio sangatlah mudah, yaitu dengan cara kas dibagi dengan utang lancar. Pada PT Unilever tahun 2020, diketahui bahwa kasnya yaitu 844.76 dibagi dengan utang lancar sebesar 3.015.000 dan menghasilkan 0,28. Kemudian pada 2021, PT Unilever memiliki kas sebesar 325.197 dan dibagi dengan utang lancar sebesar 1.850.000 sehingga menghasilkan cash ratio pada tahun 2021 yaitu 0,18. Dapat disimpulkan bahwa cash ratio pada tahun 2020 lebih besar daripada cash ratio pada tahun 2021. Karena pada tahun 2020 tercatat bahwa cash rasionya yaitu 0,28 sedangkan pada 2021 hanya sebesar 0,18. Dan ini menunjukkan bahwa adanya penurunan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Baik, langsung saja di sini saya akan menjelaskan mengenai activity ratio atau rasio aktivitas. Yang dimana rasio aktivitas ini bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana efisiensi perusahaan dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Di dalam activity ratio ini terdapat 5 komponen. Yang pertama, perputaran total aktiva atau total asset turnover yang disingkat lagi menjadi TATO. Yang kedua ada perputaran piutang atau receivable turnover. Yang ketiga ada day sales in receivable. Yang keempat ada perputaran persediaan atau inventory turnover atau disingkat lagi menjadi ITO. Dan yang terakhir ada perputaran aktiva tetap atau fixed assets turnover. Mari kita bahas satu persatu.
dengan mencara perhitungannya. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas komponen-komponen yang ada pada aktivitas rasio. Yang pertama ada perputaran aktiva tetap atau total asset turnover yang disingkat lagi menjadi TATO. Total asset turnover ini memiliki tujuan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan untuk menciptakan penjualan. Di sini tercatat bahwa rumus untuk mencari total asset turnover itu adalah penjualan dibagi dengan total aset. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan untuk melakukan perhitungan tersebut adalah mencari total penjualan dan total aset dari perusahaan Unilever pada tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2020, PT Unilever ini berhasil memperoleh penjualan sebesar 39.545.959 dan total aset sebesar 19.068.532 sehingga memiliki total rasio sebesar 2,07. Sedangkan pada tahun 2021, PT Unilever ini memperoleh penjualan sebesar 42.092.474 dan total aset sebesar 20.534.632 sehingga total rasionya menjadi 2,09. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa total aset turnover pada tahun 2020 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2021. Karena apa? Karena di sini tercatat besar rasionya ini menunjukkan bahwa tahun 2020 hanya memperoleh 2,07, sedangkan tahun 2021 memperoleh sebesar 2,09. Ini menunjukkan adanya suatu peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021 PT Unilever. Komponen kedua yang ada pada activity ratio ini adalah perputaran piutang atau receivable turnover. Receivable turnover ini memiliki tujuan untuk mengukur aktivitas dari piutang perusahaan. Adapun rumus yang digunakan untuk mencari receivable turnover ini adalah penjualan dibagi dengan piutang usaha. Untuk mengetahui receivable turnover, pertama-tama kita juga harus mengetahui berapa sih jumlah penjualan dan piutang usaha yang ada pada PT Unilever di tahun 2020 dan 2021. Nah, di sini tercatat bahwa PT Unilever memperoleh total penjualan pada tahun 2020 sebesar 39.545.959 dan total piutang usaha sebesar 2.319.069 sehingga memiliki total rasio sebesar 17,05. Nah, sedangkan pada tahun 2021 PT Unilever ini memperoleh penjualan sebesar 42.972.474 dan piutang usaha sebesar 2.706.677 sehingga memperoleh rasio sebesar 15,87. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa receivable turnover pada tahun 2020 ini lebih baik jika dibandingkan dengan tahun 2021. Di sini tercatat bahwa besar rasionya menunjukkan bahwa 2020 ini memperoleh 17,05, sedangkan tahun 2021 hanya memperoleh 15,87. Otomatis di sini terlihat sekali adanya penurunan. Selanjutnya, komponen ketiga dalam aktivitas rasio itu ada Day Sales Receivable, bertujuan untuk menunjukkan dalam berapa hari rata-rata piutang dapat tertagih. Di sini tercatat bahwa rumus mencari Day Sales Receivable yaitu adalah 365 hari dibagi dengan total receivable turnover. Sebagaimana telah dijelaskan pada tahap sebelumnya bahwa PT Unilever ini memperoleh receivable turnover pada tahun 2020 sebesar 17,05 sedangkan pada tahun 2021-nya hanya memperoleh 15,87. Sehingga pada tahun 2020 ini PT Unilever memperoleh rasio sebesar 21,40 dan pada tahun 2021 PT Unilever ini memperoleh rasio sebesar 22,99. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa Day Sales Receivable PT Unilever pada tahun 2020 lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2021. Karena di sini tercatat besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 PT Unilever hanya memperoleh 21,40 sedangkan tahun 2021 PT Unilever ini memperoleh sebesar
22,99. Nah, ini juga menunjukkan bahwa terdapat adanya peningkatan dari tahun 2020 ke 2021. Next, komponen keempat yang ada pada activity ratio yaitu perputaran persediaan atau inventory turnover yang disingkat lagi menjadi ITO. Nah, ini bertujuan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam persediaan atau inventory ini berputar dalam satu periode. Nah, di sini tercatat juga rumus mencari inventory turnover adalah harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, pertama-tama di sini kita harus mencari tahu terlebih dahulu berapa sih total harga pokok penjualan dan total persediaan yang ada pada PT Unilever. Nah, pada tahun 2020 ini PT Unilever memperoleh harga pokok penjualan sebesar 19.919.572 dan persediaan sebesar 2.453.871 sehingga total rasionya sejumlah 8,11. Dan pada tahun 2021 PT Unilever ini memperoleh total harga pokok penjualan sebesar 20.515.484 dan persediaan sebesar 2.463.104 sehingga memperoleh rasio sebesar 8,32. Nah, dapat disimpulkan bahwa inventory turnover PT Unilever pada tahun 2020 ini lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2021. Karena di sini tercatat bahwa besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 hanya memperoleh 8,11 sedangkan tahun 2021 memperoleh 8,32. Nah, ini juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Komponen yang ketiga adalah financial leverage ratio, yaitu mengukur persentase total dana yang dibiayai oleh hutang. Adapun rumusnya yaitu debt ratio di tahun 2020 yaitu total hutangnya sekitar Rp15.597.264.000 lalu dibagi total aktiva yaitu sekitar Rp20.534.632.000 dikali 100%. Dan hasilnya itu sekitar 75,96% di tahun 2020. Adapun debt ratio di tahun 2021 yaitu total hutang sekitar Rp14.747.263.000 dibagi total modal sendiri sekitar Rp19.068.532.000 dikali 100%. Hasilnya di tahun 2021 yaitu 77,34%. Jadi, kesimpulannya, debt ratio di tahun 2020 lebih baik dibandingkan di tahun 2021. Karena hasil dari mengukur besar dana yang dibiayai oleh hutang lebih kecil daripada tahun 2021. Dan jika dibandingkan, total nilai dana yang dibiayai oleh hutang per tahun 2020 dan 2021 besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 sebesar 75,95%. Sedangkan tahun 2021 besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2021 sebesar 77,34%. Selanjutnya, debt to equity ratio yaitu mengukur utang dengan ekuitas. Bagi bank, semakin tinggi rasio ini akan semakin tidak menguntungkan karena akan semakin besar resiko yang ditanggung atas kegagalan yang mungkin terjadi di perusahaan. Adapun rumusnya yaitu debt to equity ratio di tahun 2020 yaitu total utang sekitar Rp15.597.264.000 dibagi dengan total modal sendiri Rp4.937.368.000 dikali 100% sama dengan hasil dari debt to equity ratio di tahun 2020 yaitu di sekitar 31,59%. Dan debt to equity ratio di tahun 2021 yaitu total utang sekitar Rp14.747.263 dibagi dengan total modal sendiri sekitar Rp4.321.269.000 dikali 100%. Dan hasilnya debt to equity ratio di tahun 2021 yaitu sekitar 34,12%. Dapat disimpulkan, debt to equity ratio tahun 2021 lebih baik dibandingkan tahun 2020. Karena hasil dari rasio tahun 2021 ini lebih kecil
daripada tahun 2020. Ini menunjukkan bahwa rasio tahun 2021 lebih menguntungkan daripada tahun 2020. Selanjutnya ada time interest earned, yaitu mengukur kemampuan membayar bunga utang melalui laba operasi. Adapun rumusnya yaitu rasio time interest earned di tahun 2020 yaitu laba sebelum bunga sekitar Rp9.206.869 dibagi dengan beban bunga sekitar Rp2.043.333 dikali 1 kali sama dengan hasilnya 4,51. Sedangkan rasio time interest earned di tahun 2021 yaitu Rp7.163.536 dibagi beban bunga sekitar Rp1.738.444 dikali 1 kali sama dengan hasilnya di tahun 2021 yaitu 4,12. Dan kesimpulannya, time interest earned 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2021 karena hasil dari mengukur kemampuan membayar bunga utang lebih besar dibandingkan tahun 2021. Dan jika dibandingkan total kemampuan membayar bunga utang melalui laba operasi per tahun 2020 dan 2021, besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 sebesar 4,51. Sedangkan tahun 2021 besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2021 itu sebesar 4,12. Jenis rasio keuangan yang keempat yaitu profitability ratio atau rasio profitabilitas atau disebut juga dengan rasio laba. Rasio ini bertujuan untuk mengukur seberapa besar perusahaan dalam memperoleh laba dari aktivitas bisnisnya. Komponen rasionya itu dibagi menjadi 6. Ada gross profit margin, ada net profit margin, ada operating profit margin, ada return on asset, ada return on equity, dan yang terakhir adalah earning per share. Komponen profitability ratio yang pertama adalah gross profit margin, bertujuan untuk mengukur besar laba kotor yang dihasilkan dibanding total nilai penjualan bersih. Dengan rumus, laba kotor penjualan dibagi penjualan kemudian dikali 100%. Dari laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, kita memperoleh laba kotor penjualan tahun 2020 sebesar 22.456.990, sedangkan penjualan di tahun 2020 adalah 42.972.474 yang kemudian kita bagikan dan nanti dikali 100, kemudian menghasilkan rasio 52,26%. Sedangkan di tahun 2021 laba kotor penjualannya sebesar 19.626.287 dan penjualannya adalah 39.545.959 dan nanti dibagi kemudian dikalikan 100 dengan menghasilkan rasio sebesar 49,63%. Dari perbandingan rasio ini kita mendapatkan bahwa gross profit margin tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan tahun 2021 karena hasil dari mengukur besar laba kotor yang dihasilkan dibandingkan total nilai penjualan bersih per tahun 2020 dan 2021, besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 lebih besar karena hasil rasionya sebesar 52,26%, sedangkan tahun 2021 hanya 49,63%. Komponen profitability ratio yang kedua yaitu net profit margin. Net profit margin ini bertujuan untuk mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap penjualannya. Dengan rumus laba setelah pajak dibagi penjualan, lalu dikali 100%. Dari laporan yang kita peroleh, kita telah menghitung besar net profit margin pada 2020 dan 2021, di mana 2020 menghasilkan rasio sebesar 16,67%, sedangkan di tahun 2021 menghasilkan 14,56%. Ini menunjukkan bahwa net profit margin tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan tahun 2021, karena hasil dari mengukur laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan per tahun 2020 dan 2021, besar rasionya menunjukkan bahwa tahun 2020 lebih besar, karena rasio yang dihasilkan adalah 16,67%, sedangkan tahun 2021 hanya 14,56%. Komponen yang ketiga yaitu operating profit margin, bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan tunai. Dengan rumus laba operasi dibagi penjualan kemudian dikali 100%. Dari hasil yang telah kita hitung,
pada tahun 2020, operating profit margin yang dihasilkan sebesar 21,43%, sedangkan di tahun 2021 hanya menghasilkan 18,96%. Ini menunjukkan bahwa operating profit margin tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2021, karena hasil dari mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba operasi dari penjualan tunai itu menunjukkan rasio tahun 2020 lebih besar dengan rasio 21,43% dibandingkan dengan tahun 2021 yang hanya menghasilkan 18,96%. Komponen yang keempat yaitu return on asset, bertujuan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaan. Rumusnya adalah laba bersih atau IET dibagi total aset kemudian dikali 100%. Dari penjumlahan yang telah kita lakukan, kita memperoleh rasio sebesar 34,89% untuk tahun 2020 dan 30,20% untuk tahun 2021. Ini menunjukkan bahwa return on asset tahun 2020 lebih baik dibandingkan tahun 2021 karena kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bersih dari aset yang dimiliki sekaligus mengukur tingkat pengembalian atas investasi perusahaannya menunjukkan besar rasio tahun 2020 sebesar 34,89% lebih besar dari tahun 2021 yang hanya mencapai 30,20%. Komponen yang kelima yaitu return on equity dengan tujuan mengukur efisiensi modal sendiri dengan rumus laba bersih dibagi modal sendiri lalu dikali 100%. Dari perjumlahan yang telah kita lakukan sesuai dengan laporan keuangan PT Unilever Indonesia Tbk, kita memperoleh rasio return on equity pada tahun 2020 itu menghasilkan 145,9%, sedangkan di tahun 2021 hanya 133,25%. Ini menunjukkan bahwa return on equity tahun 2020 itu lebih baik dibandingkan tahun 2021 karena menunjukkan efisiensi modal sendiri yang lebih baik dengan hasil rasio yang menunjukkan tahun 2020 sebesar 145,9%, sedangkan tahun 2021 hanya 133,25%. Komponen terakhir dari profitability ratio adalah earning per share, yaitu untuk mengukur jumlah laba yang diterima bagi setiap lembar saham biasa. Diketahui pada tahun 2020 dan 2021, lembar saham biasa yang beredar sebanyak 38 miliar 150 juta lembar. Dari sini kita mengetahui bahwa earning per share dengan rumus laba bersih dibagi jumlah lembar saham kita memperoleh pada tahun 2020 itu sebesar 187,77. Sedangkan di tahun 2021 rasionya hanya mencapai 150,93%. Ini menunjukkan earning per share tahun 2020 itu lebih baik karena jumlah laba yang diterima bagi setiap lembar saham biasa lebih besar tahun 2020 karena rasionya menunjukkan sebesar 187,77 sedangkan di tahun 2021 hanya 150,93. Selanjutnya ada keunggulan PT Unilever. PT Unilever ini memiliki keunggulan-keunggulan yang diantaranya yaitu strategi promosi produk Unilever yang efektif, yang kedua adanya kenaikan pangsa pasar untuk kategori-kategori penting, yang ketiga sudah memiliki jaringan distribusi sendiri, yang keempat perencanaan yang baik dalam kerjasama yang sangat erat. Oke, dari analisis rasio ini, kita bisa membandingkan rasio tiap periode untuk mengetahui apakah performa perusahaan semakin baik atau tidak dari waktu ke waktu. Dan kita juga bisa menjadikan rasio ini sebagai pembanding dengan kompetitor untuk mengetahui siapakah yang lebih unggul. Terima kasih, cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching.